Etika perjanjian lama ada 3 sudut. Sudut teologi, lalu sudut sosiologi, dan sudut tanah atau fisis, yaitu ekonomi. Nah, itu nanti akan Bapak presentasikan. Kemudian pertemuan yang ketiga, itu pokok yang ketiga. Etika perjanjian baru. Etika perjanjian baru itu etika yang eskatologis. Juga Bapak yang memberikan, mempresentasikan. Dari mulai pokok yang keempat sampai seterusnya, berarti ada 14 pokok bahasan. Yang pertama, yang bagi kelompok yang pertama, itu pertobatan dan pembaharuan hidup sebagai dasar etika hidup bagi orang Kristen. Ya, yang perlu dijelaskan apa itu pertobatan dan apa itu pembaharuan hidup atau kelahiran baru, dan bagaimana hubungan pertobatan dan kelahiran baru, dan apa dampak dari pertobatan dan pembaharuan hidup. Atau dengan kata lain, kalau kita bandingkan, pohon dikenal dari buahnya. Pohonnya menentukan buahnya. Kalau pohonnya baik, buahnya baik. Kalau pohonnya tidak baik, maka buahnya juga tidak baik. Iya, kita perlu mengalami pembaharuan hati atau pembaharuan hidup, karena kalau kita mempunyai hati yang baik, maka akan menghasilkan buah-buah yang baik. Kalau hatinya belum baik atau belum diperbaharui, maka dia tidak akan bisa menghasilkan buah-buah yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya pertobatan dan pembaharuan hidup sebagai dasar etika hidup orang percaya atau orang Kristen. Yang kelima, kelompok yang kedua, kita mencoba memahami bagaimana hubungan iman dan perbuatan menurut etika Kristen. Ya, dalam Yakobus dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan mengapa kita harus berbuat baik? Dan apa hubungannya dengan iman? Karena banyak orang mengaku percaya, tetapi kenyataannya tidak ada dalam perbuatan. Dan banyak juga orang yang bergiat melakukan perbuatan baik, tetapi dasarnya salah, motivasinya salah. Gitu. Ya, itulah yang diharapkan. Ya, pokok bahasan yang keenam dalam kelompok selanjutnya, ya, pemahaman manusia sebagai gambar dan rupa Allah sebagai dasar etika atau beretika terhadap sesama. Pertanyaan yang perlu dijawab di dalam bahasan ini, mengapa pemahaman kita tentang manusia sebagai gambar Allah, manusia yang diciptakan sebagai gambar Allah, perlu bagi etika? Ya. Kalau saya menyadari, saya gambar Allah, kalian gambar Allah, maka saya akan memperlakukan Anda sebagaimana saya memperlakukan diriku, karena sama-sama gambar Allah. Tapi kalau pemahaman saya terhadap kemanusiaanmu atau pemahaman saya terhadap orang lain berdasarkan status sosial, maka terjadilah orang kaya merendahkan orang miskin, orang pintar merendahkan orang bodoh, dan sebagainya. Ya. Yang perlu dibahas di sini yang pertama itu bahwa manusia diciptakan dan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kemudian bagaimana hubungannya dengan etika kita terhadap sesama. Pokok bahasan selanjutnya, pandangan etika Kristen tentang etika global. Dalam kaitan ini, sebenarnya ini di etika 1 diberikan, tapi saya lihat silabus kalian di etika 1 enggak ada. Padahal ini penting. Kenyataannya sekarang terjadi dehumanisasi.
memperlakukan manusia tidak sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Berarti merendahkan manusia dengan berbagai alasan, termasuk juga oleh karena agama. Oleh karena agama terjadi eksploitasi terhadap yang lain. Maka pemuka-pemuka agama besar di dunia bermufakat di Chicago tahun 1993 yang melahirkan satu deklarasi yang disebut etika global yang didasarkan pada ajaran-ajaran agama-agama, ajaran agama-agama. Ya, itu ada bukunya mulai dari Konghucu sampai Islam, Kristen, Hindu dan sebagainya. Ada pengajaran yang berhubungan dengan sikap terhadap sesama. Maka dideklarasikanlah etika global dengan golden rule, treat others as you would like to be treated. Perlakukan orang lain seperti engkau ingin diperlakukan. Ya, siapa ada yang tahu di mana tertulis itu kalau di Kristen di Alkitab? Halo Roni, tahu? Perlakukanlah orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan. Ada yang tahu? Di Bibeli, ya sudahlah. Kemudian kita beranjak kepada pokok bahasan, ya seksualitas menurut etika Kristen. Apa itu seksualitas? Apa itu seks? Dan kemudian bagaimana pandangan yang salah terhadap seksualitas dan menurut bagaimana pandangan Alkitab tentang seksualitas dan apa tujuan penciptaan seksualitas. Oke. Setelah kita membahas 8 pokok bahasan, maka kita bernostalgia masuk tengah semester. Setelah bernostalgia tengah semester, kita masuk dalam pokok bahasan memilih jodoh atau teman hidup menurut etika Kristen. Ya, yang perlu dibahas di sini adalah prinsip-prinsip memilih jodoh. Kemudian tahapan-tahapan dalam memilih jodoh. Sehingga kita memahami apa artinya berpacaran menurut firman Tuhan atau menurut etika Kristen. Tidak sama dengan pengertian kalian remaja kolot, ya berpacaran. Mungkin juga kalian sudah ada yang berpacaran sekarang, saya nggak tahu. Tapi mudah-mudahan setelah membahas tentang pokok ini, yang sudah berpacaran semuanya pada putus. Oke. Pokok yang ke-11 setelah mendapatkan teman hidup yang sejodoh, yang sepadan, masuklah dalam pernikahan. Apa arti pernikahan? Apakah arti pernikahan? Ya, dasar pernikahan, terus tujuan pernikahan. Lalu dihubungkan dengan keluarga yang bertanggung jawab atau keluarga bahagia. Ya, fungsi keluarga. Ya, lalu kemudian tanggung jawab di dalam keluarga sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai istri, dan sebagai anak. Ya, sehingga terwujud kebahagiaan keluarga yang diidam-idamkan. Karena kebahagiaan bukan rezeki nomplok, tetapi itu ditentukan tanggung jawab dari anggota keluarga. Oke, next. 12. Dasar etis teologis tentang sikap orang Kristen terhadap harta milik. Harta milik tidak hanya uang materi yang bergerak dan yang tidak bergerak begitu, termasuk juga kecantikan, kegantengan, kepintaran begitu, itu juga harta milik. Bagaimanakah sikap kita kalau kita pintar? Apakah kita akan sombong? Ia lalu menganggap orang lain kurang pintar begitu. Kalau kita ganteng, kalau kita cantik, ya orang cantik itu sekali pose berapa? Kalau orang ganteng berapa? Jadi bagaimana sikap kita terhadap harta milik? Ada satu ungkapan yang mengatakan pemahaman yang benar terhadap harta milik membawa kita kepada sikap yang benar. Sikap yang benar akan membawa kita kepada cara yang benar untuk mencari atau mengumpulkan.
Dan cara yang benar mengumpulkan atau membawa kita kepada cara yang benar menggunakannya. Pemahaman benar, sikap benar, cara mengumpulkan atau mencarinya benar, menggunakannya juga benar. Termasuk soal ilmu misalnya. Iya. Ya, kalau kita sudah punya pengetahuan, apakah kita akan sombong? Karena itu merupakan harta milik, kan begitu. Nah, kalau kita memahami itu dari mana? Semuanya pemberian. Semuanya pemberian. Makanya saya nggak sombong. Nggak sombong. Karena semua pengetahuan yang saya miliki merupakan kekayaan, tapi itu juga pemberian Tuhan. Jadi sikap saya ya bersyukur, bukan menyombongkan gitu. Lalu 13, sikap etika terhadap adat kebudayaan. Mengapa disebut adat kebudayaan? Karena khususnya dalam konteks orang Batak, ya kebudayaan tidak sama dengan adat, kalaupun arti adat itu sudah di dalam kebudayaan. Iya, ada banyak sikap atau pandangan terhadap adat kebudayaan. Iya, itu bisa dibaca dengan bukunya Richard Niebuhr begitu. Lalu bagaimanakah sikap etika Kristen terhadap adat kebudayaan? Itu dibahas mulai tujuan penyelamatan dan pembaharuan hidup, lalu sikap etika Kristen sampai kepada pemahaman transformatif, pembaharuan. Iya. Pokok yang ke-14, sikap etika terhadap iptek. Ya. Anda bersyukur Anda lahir di zaman teknologi. Ya, kami cepatan lahir begitu, sehingga tidak bisa mengikuti perkembangan ya iptek sekarang. Ya. Kita bersyukur dengan iptek semuanya dipermudah, termasuk cara kuliah kita bisa gitu ya, melalui virtual begitu. Tapi apakah semua iptek itu baik? Apa dasar teologinya? Ya, apakah iptek itu semua baik? Lalu yang baik itu apakah dipergunakan untuk yang baik? Ya, begitu. Ada istilah hidup Anda ditentukan di ujung jari Anda. Artinya hidup kita sekarang ya tidak terlepas dari iptek. Jadi kalau kita tidak bersikap benar menurut etika Kristen, maka kita akan kena dampaknya. Yang baik itu pun kalau tidak dipergunakan dengan baik, ya tentu juga punya dampak yang tidak baik. Tapi, wah baik sekali. Tetapi apakah kita menggunakan itu untuk yang baik atau tidak? Oke. Selanjutnya, ke-15, tanggung jawab dan partisipasi orang Kristen dalam politik. Apa artinya politik? Lalu tujuan politik, kemudian bagaimana sikap kita gereja atau etika Kristen terhadap politik. Sehingga kita tidak punya pemahaman politik itu kotor, atau asal politik itu peotik atau menceng sedikit, begitu. Tapi kita punya pemahaman sehingga kita bisa membekali orang yang terjun dalam dunia politik, yang khususnya orang yang percaya, mereka sungguh melaksanakannya. Mereka sungguh memahami dan melakukannya sesuai dengan arti politik. Yang ke-16, masalah gender ditinjau dari etika Kristen. Apa itu gender? Apa ketidakadilan gender? Kemudian penyebab timbulnya ketidakadilan gender, bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang disebut eksploitasi. Lalu bagaimana menurut etika Kristen? Dibahas tentang bagaimana apakah laki-laki dan perempuan sama? Kalau sama, apanya yang sama? Kalau berbeda, apanya yang berbeda? Ya, sehingga tidak terjadi saling eksploitasi antara laki-laki, perempuan dan laki-laki. Gender itu laki-laki dan perempuan. Yang terakhir, masalah kerja dan pengangguran menurut etika Kristen. Yang dibahas ya masalah kerja, kalau bisa sampai outsourcing, itu masalah buruh kontrak, dan memang terlalu luas kalau sampai ke sana. Tapi masalah kerja, mencari kerja, masalah upah dan pemberian upah. Kemudian bagaimana mengatasi pengangguran menurut etika Kristen. Setelah selesai semuanya, nostalgia yang kedua, puas.
dan no other way than to say goodbye. Iya, pertemuan selama 1 semester begitu cepat rasanya berlalu. Ingin kembali ke pertemuan yang pertama, tapi tiada daya untuk mengulanginya. Ya, daftar bacaan itu cukup banyak dan masih banyak yang belum terdaftar, bisa ditelusuri mana yang perlu. Iya, lalu metode pembelajaran sudah, ya, presentase pokok bahasan dari mahasiswa. Nah, dengar Roni, Siregar, Kompi, Ya, Pak. kamu, ya, kamu buat kelompok kepada mereka. Langsung saja di si A, si B, si C kelompok 1, iya, dan seterusnya begitu. Iya, Pak. Ya, daftarnya kasih sama Bapak. Ya. Tidak boleh ada lagu-lagu permintaan. Aduh, tolonglah saya dimasukkan di pokok bahasan ini, gitu. Iya, iya. Jadi ada wewenangmu untuk menentukan. Kalau di kelas biasanya terus kita tentukan, ya, menghitung 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 4 begitu, lalu. Tapi ini diserahkan kepada komite. Oke, diskusi tentang pokok bahasan, rangkuman dan catatan kesimpulan dari dosen. Kemudian tugas-tugas mandiri di rumah atau di perpustakaan, itu maksudnya pokok bahasan ini tidak hanya ditekuni, ditelusuri oleh kelompok yang membahasnya, tapi dihimbau dan disarankan semua mahasiswa juga, ya, menelusuri pokok-pokok ini sehingga waktu diskusinya hidup karena udah ada bahan yang didiskusikan, apa yang sudah dipelajari mengenai pokok bahasan tersebut. Iya. Jadi ada kecenderungan hanya pokok bahasanya aja yang penting sama dia, padahal enggak demikian. Karena pada dasarnya kelompok yang membahas itu hanya mewakili kita untuk membahas secara intensif begitu. Mereka menekuninya, mempelajarinya, menyusun sebagainya. Kalau kita sekedar mungkin memahami, mempelajari, tidak sedalam apa yang mereka lakukan. Oke, penilaian tidak perlu, tapi ingat kehadiran dan perilaku. Ya, memang ini virtual. Ya, ada pemberitahuan, ya, tinggalkan rapat katanya. Ya, baru bergabung. Nah, karena kita tidak tahu siapa yang aktif atau tidak, tapi ya sewaktu-waktu juga bisa dicek begitu, ya, sehingga sungguh diperhatikanlah. Kalian calon hamba Tuhan, bertanggung jawablah. Use the right time for the right thing in the right situation. Mengerti? Pergunakan waktu yang tepat untuk hal-hal yang tepat dalam situasi yang tepat. Yeah. Use the right time for the right thing or the right situation. Jadi kalau kalian tidak peduli, toh dia nggak tahu, ya, iya, sampai selesai ya. Dalam kaitan ini di absen, ya, sebelum berakhir waktu, ya, pertemuan baru di absen. Terakhir, tugas mahasiswa, dengar baik-baik, membahas salah satu pokok bahasan, ya, tentu kelompok dalam bentuk makalah, terdiri dari 5 sampai 6 halaman. Tidak termasuk pendahuluan, tidak masuk daftar kepustakaan, hanya isi 5 sampai 6 halaman. Diketik 1,5 spasi di kertas HPS. Lalu dipresentasikan tidak di kelas lagi melalui virtual sebelum bisa masuk tatap muka 20 sampai 30 menit. Selebihnya adalah waktu untuk diskusi. Bahan sajian diserahkan kepada dosen 1 minggu sebelum waktu presentasi. Bagaimana caranya menyerahkan, kalian lebih pintar kan begitu. Nah, pertemuan yang kedua dan ketiga Bapak yang mempresentasikan. Pada presentasi pertemuan yang ketiga sudah saat itu diserahkan atau hari itu diserahkan. Berarti untuk kelompok pertama ada waktu 2 minggu
untuk mengerjakannya. Saya pikir cukup. Iya. Ada catatan kalau pas dia kelompok pertama di mata kuliah yang lain, ya itu kebijakan daripada komti, ya sehingga dia tidak bebannya double di dalam 2 minggu itu bisa diatur dengan baik, ya. Iya, Pak. Nah, kira-kira itulah yang perlu dijelaskan yang berhubungan dengan silabus kita dalam yang kita akan telusuri selama 1 semester. Iya. Saya harapkan kalian punya kegairahan di dalam belajar seperti semangatku kalaupun sudah tua, tapi semangat juga untuk belajar melalui belajar. Begitu. Oke. Stop sharing ya. Lalu nggak dimatiin dulu. Langsung ke sini. Oke. Bapak sudah menjelaskan mengenai silabus kita. Saya beri kesempatan kepada setiap mahasiswa yang mau bertanya, menanggapi, memperjelas. Jangan mempergelap ya. Oke, sekarang masih 30 orang. Oke, ada? Saya mau bertanya, Pak. Go ahead. Silahkan. Kalau sistem metode perkuliahan kita ini, Pak, hanya melalui grup WA saja atau melalui Meet selalu, Pak? Melalui apa? Melalui kayak gini, Pak. Google Meet gini, Pak. Atau cuman melalui WA grup, Pak? Jadi maunya ada lagi rupanya yang lain. Kalau pengalaman tahun lalu, Pak, semester lalu, kami bisa diskusi di WA grup, Pak. Karena teman-teman banyak juga yang kendala di bagian jaringan, Pak. Jadi diskusinya kadang dibuat di grup WA, Pak. Oh begitu. Ya, ya itu tentu ya Google Google Meet inilah yang resmi kita pertemuan. Kalau grup diskusi bisa aja, kalau di WA yaitu inisiatif kalian kan begitu. Iya, diskusi. Kalau ada yang didiskusikan kan begitu. Tapi kamu bisa bayangkan kalau sekian mahasiswa harus diskusi dengan di WA, ya kapan tidurnya, kapan bernapasnya kan begitu. Atau ada maksud yang lain? Ya Bapak jujur aja, apa yang kamu katakan saya tidak mengerti karena saya belum mengalami begitu. Sedangkan untuk mengoperasikan ini aja, kan ada mahasiswa yang mengajarin Bapak. Begitu, kalau nggak diajarin gelaplah dunia ini. Karena baru pertama kali mengalami cara yang demikian. Iya, paling mengikuti, iya di Zoom begitu. Ya, tapi untuk presentase, kalaupun ada live streaming, itu ada operatornya kan begitu. Ya, live streaming, ibadah live streaming di gereja, ada operatornya, bukan kita sendiri begitu. Etika 2, silabus etika 2 itu halaman. Sebentar dulu nak ya. Ya, Pak. Enggak, silabus etika 2. Enggak, judulnya silabus etika 2. Bukan di silabus, banyak silabus. Harus etika 2. Ya, sebentar dulu nak ya. Ada tadi. Silabus iya. Tahe. Bana saya belgesi. Itu halaman pertama itu sampai pak itu. Karena banyak di bawahnya. Iya. Disturbance, ada gangguan kelestarian lingkungan. Oke. Atau ada maksudmu yang lain? Itu diskusi grup melalui grup WA, maksudmu apa, Roni?
Maksud saya gini kan Pak, karena tahun lalu karena ada masalah jaringan, jadi diskusinya nggak bisa melalui virtual kayak gini Pak. Jadi di WA Group itu di situ dikasih sajiannya Pak, terus di situ didiskusikan. Misalnya Pak, kami persilakan waktunya untuk membaca sajian kami, kayak gitu Pak. Tapi melalui WA Group itu Pak, bukan melalui virtual seperti ini Pak. Karena masalah jaringan Pak. Hmm. Lalu bagaimana? Semua bisa mengikuti? Bisa. Kalau masalah semua mengikuti, kurang tahu juga Pak secara keseluruhan. Tapi kan itulah apa yang terjadi tahun yang lalu Pak, semester yang lalu Pak. Tapi kalau menurut Bapak, ya bisa memang dipahami masalah jaringan di mana kita tinggal. Tapi sebagai seorang mahasiswa, dia harus berusaha untuk mencari jaringan di mana dia bisa. Nah, coba bayangkan kalau kamu tinggal di desa, ya pindahlah dulu ke kota. Misalnya, nah bagaimana kalau ke kampus misalnya, harus ke Medan. Kalau sudah tatap muka harus tinggal di Medan misalnya. Nah, itu kan usaha. Jadi mahasiswa juga berusaha. Kalau dia mengalami kesulitan jaringan untuk mengikuti perkuliahan, itu harus ada usaha inisiatif untuk mencari tempat yang menopang dia bisa mengikuti perkuliahan dengan cara yang dilakukan. Begitu. Iya, begitu. Oke Karena Pak. diskusi dalam grup susah itu. Ya WA kan terbatas juga kan begitu. Iya. Ya usaha kalian lah. Tidak harus tinggal di desa. Namanya kuliah. Oke? Oke Pak. Baik. Yang berhubungan dengan pokok bahasan kita dan pokok bahasan ada yang mau bertanya? Pak, Oke, mengenai Roni. sumber. Ya. Go Esther. Pak, saya mau bertanya, Go. Pak. Iya. Mengenai sumber untuk sajian, itu boleh dari artikel dari internet atau hanya monoton lewat dari buku saja, Pak? Sumbernya dari buku saja? Iya. Ya tentu kalian sudah memahami tulisan yang ilmiah. Ya. Kalau artikel dari internet yang tidak jelas, bobotnya kurang gitu. Sekarang kan ke perpustakaan buku-buku juga sudah ada dari bisa hubungan internet kan begitu. Jadi diusahakanlah memang buku yang bisa dipertanggungjawabkan, tidak hanya sekedar artikel ulasan lalu tulisannya dimasukkan di Google atau di internet begitu. Ya, karena itu juga menentukan nilai, termasuk juga nanti dalam skripsi juga itu ya. Ya dari internet ya kalau sumbernya memang bagus dan jelas begitu memenuhi persyaratan untuk dikutip untuk sebagai sumber ya bisa. Oke? Baik, Oke, Pak. Esther. Ya, Pak. Oke, kalau tidak ada lagi sudah waktunya ya karena kalian ada juga kan kuliah lanjutan jam 4 ada ya? Ada Pak. Ada Pak. Ada Pak, jam 4 Pak. Oke. Hah? Iya, oke. Kalau begitu kita akhiri perkuliahan kita untuk untuk pertemuan yang pertama ini. Iya, sampai di sini kita akhiri dengan doa yang memimpin doa kita komti kita. Silakan Roni. Roni itu ya? Oh iya Pak. Komti Roni. Iya Pak. Oke, go ahead. Oke Pak. Silakan. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa.
Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus atas berkat-Mu masih menyertai kami hingga sore hari ini Tuhan, sehingga pertemuan kami di awal kuliah ini berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. 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 Oke. Amin. Doa Amin, Pak. orang lapar. Salam sehat, Pak. Oke, selamat sore semua. Tuhan berkati. Salam. Shalom Sore, Pak. Shalom, Pak. Selamat sore. Sampai bertemu. Shalom.